menjelaskan tentang materi yang akan kita praktikumkan. Melakukan pengambilan sampel darah vena dari pasien secara aseptik. Lalu darah dihomogenkan untuk mencegah pembekuan darah dan memastikan antikoagulan, zat anti beku tercampur sempurna dengan darah. Sampel darah kemudian digunakan untuk membuat sediaan apus tipis pada kaca objek. Setelah sediaan apus darah mengering, dilakukan fiksasi menggunakan metanol untuk mempertahankan struktur sel. Selanjutnya, sediaan diwarnai menggunakan pewarnaan Giemsa, kemudian dibilas dengan air agar warna sel dapat terlihat dengan jelas. Pengamatan dilakukan dengan mengatur fokus mikroskop secara bertahap hingga diperoleh tampilan sel yang jelas sehingga komponen sel darah dapat diamati. Pada hasil pengamatan terlihat sel eukariotik dari sampel darah, yaitu sel darah merah eritrosit dan sel darah putih leukosit. Eritrosit tampak berbentuk bulat pipih dan tidak memiliki inti, sedangkan leukosit terlihat memiliki inti sel yang jelas setelah diwarnai dengan Giemsa. Pertama, dilakukan pengambilan sampel mukosa mulut dengan cara mengusap bagian dalam pipi menggunakan stik. Sampel tersebut kemudian dibuat sediaan apus pada kaca objek untuk diamati di bawah mikroskop. Setelah sediaan apus mengering, dilakukan fiksasi menggunakan metanol untuk mempertahankan struktur sel. Selanjutnya, sediaan diwarnai menggunakan pewarnaan Giemsa, kemudian dibilas dengan air agar struktur sel dapat terlihat lebih jelas. Pengamatan dilakukan dengan mengatur fokus mikroskop secara bertahap hingga mendapatkan tampilan sel yang jelas sehingga bentuk dan struktur sel dapat diamati. Pada hasil pengamatan terlihat sel epitel, mukosa mulut yang termasuk sel eukariotik, sel tampak berbentuk pipih dan memiliki inti, sel yang jelas, yang terwarnai lebih gelap setelah proses pewarnaan Giemsa. Por más que possa